Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Susatur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas World Cup Championship 2021 di golongan wanita. Dan partai ini dimainkan oleh Alexandra Kostinuk melawan Valentina Gunena, sama-sama dari Rusia. Namun perbedaan rating di sini masih tinggi Alexandra, teman-teman. Dan di partai ini, teman-teman, babak kelima, yang mana kedua pemain harus ada yang tergeser di sini, walaupun sama-sama dari Rusia. Di sini Alexandra megang buah putih dan Valentina megang buah hitam. Dimulai dari E4 C6, kuda C3 D5, kuda F3 D kali E4 dan kuda kali E4. Pembukaan carukan varian 4 kuda dilanjutkan dengan kuda F6 dan menteri ke E2. Kuda kali E4, menteri kali E4. Kuda ke D7, gajah ke C4. Target di sini adalah pion yang di F7, sasaran daripada putih. Kuda F6 dilanjutkan dengan kuda ke E5. Dia mengabaikan menteri tersebut, namun kompensasi yang harus dibayar mahal jika menteri itu dipukul. Jika hitam tertarik dengan menteri adalah checkmate untuk hitam. Maka di partai kembali ke posisi kuda E5 ini, teman-teman. Langkah partai adalah pion didorong ke E6. Dan di sini ditarik mundur menteri ke F4, B5. Dilanjutkan dengan gajah ke E2, gajah ke D6. Langsung dipin kuda tersebut oleh gajah. D4, hitam langsung rokade, menteri ke G3. Sedikit demi sedikit mau melepaskan pin tersebut, kuda ke E4. Dan di sini langsung dijawab dengan menteri ke D3. Walaupun tekanan tersebut pada kuda yang di E5, jika dipukul akan terjadi pertukaran menteri di sini, teman-teman. F5, kuda kali C6 dan menteri ke C7. Pion yang di H2 tersebut target, namun itu diabaikan oleh putih dengan menutup lagi jalur di diagonal tersebut. A5, F3. Dan di sini kuda kembali lagi ke F6. Tekanan secara posisi unggul dari putih, teman. Yakni di antara persentase putih 80% dan hitam hanya 60%. Di sini putih langsung rokade. Gajah ke A6, gajah ke F4. Jika di posisi ini B4, teman-teman, maka menteri ke D2, tidak ada keuntungan sedikit pun walaupun dibuka. Makanya di partai saat gajah ke F4, benteng ke D8. Dengan target ketika saling memukul akan terjadi pertukaran perwira berat. H4 di sini, kuda ke H5, gajah ke H2, F4. Langkah blunder hitam ini sebenarnya lebih bagus dibiarkan jalur diagonal gajah tersebut tetap terbuka, namun dia menutup sendiri ruang itu, teman-teman. Maka dengan didorongnya pion ke F5 tentu menghentikan serangan daripada dia sendiri. Menteri ke B3 dan di sini langsung benteng ke E8 lagi karena takut dipukul pion yang di E6 tersebut. Kuda ke G4 dan A4. Di sini menteri langsung lari ke D3 lagi, teman-teman. Dia memang menantang jalur open, namun di sisi lain setelah pion ke E5, di sini benteng ke F1 tidak langsung dipukul. Karena sasarannya ketika nanti dibuka maka harus kehilangan gajah yang di E2. Kuda ke G3 dan di sini langsung dipukul. Pion memukul gajah dan menteri ke F5. Mendominasi serangan daripada putih membuat
tekanan daripada hitam di sayap raja menjadi tidak berarti, teman-teman. Benteng ke-8 mengancam menteri dan menteri ke-5. Menteri tidak mau meninggalkan medan ini dengan tujuan tekanan yang sangat bagus. Jika dia tidak menggeser atau melindungi benteng yang di E8, dia harus habis. Gajah kali G4 melindungi benteng tersebut sekaligus memukul kuda. Menteri mukul gajah. Dan dilanjutkan dengan A3, teman-teman, memaksa peraduan. Di sini diterima. Benteng ke F8 tidak langsung dipukul di situ. Menteri ke-4. Benteng ke-4 agar tidak bisa pion itu memukul, dan di sini langsung gajah ke D3. Target dengan gajah terang itu disusul dengan menteri ke H7 akan kesulitan untuk hitam. Namun di sini langsung G6 untuk mengantisipasi langkah itu. Menteri ke D5 cek, raja ke G7. Benteng ke-4 dan benteng kali D4. Mengajak pertukaran paksa di sini, dan ini diterima. Gajah ke C5, dia tidak langsung memukul, melainkan langsung mengepin untuk mendapatkan 2 keuntungan. Benteng yang di A1 juga. Di sini langsung dilarikan raja ke F1, teman-teman. Gajah kali D4 dan benteng ke E1. Dilanjutkan dengan gajah ke C3, benteng ke E3, benteng ke D8, dan menteri ke E6. Di posisi menteri ke E6 ini, teman-teman, sebaiknya hitam langkahnya adalah menteri ke C5. Itu lebih baik. Setelah dijawab F4 misalnya, benteng ke F8. Di sini lebih baik posisi hitam untuk mempertahankan jalur diagonal tersebut dan bisa mempertahankan ke arah remis. Namun di partai setelah menteri ini ke E6, dilanjutkan dengan benteng ke D4. Dia masih mencoba mencari inisiatif untuk menyerang, dan dijawab oleh putih raja ke E2. Benteng kali H4 dan F4. Tentu di sini mengajak terbuka, dan permainan ini akan mendominasi menteri dan benteng ketika ini diterima. Benteng kali F4, dan betul benteng langsung mengajak pertukaran. Menteri ke A7 dan tujuan cek di sini menteri ke D5. Raja ke H6 dilanjutkan dengan benteng kali F4, F kali F4, dan raja ke F3. Tidak memberikan celah sedikit pun, dan jika pun cek, maka ini akan menggali kuburannya sendiri. Jika hitam cek ke F2, maka raja naik ke G4. Posisi ini tentu tidak baik untuk hitam. Raja ke G7, kembali lagi takut kena cek di sini, teman-teman. Dan di sini raja kali F4. Menteri ke F2 cek, dan raja ke G4. Dia tidak langsung menutup dengan menteri, teman-teman. Setelah itu H5. Langkah paksa tersebut tidak bisa ditawar. Dilanjutkan dengan raja ke H3, menteri ke G1. Tujuannya adalah mau cek. Namun di sini langsung dipukul pion tersebut karena tidak ada celah untuk hitam ngecek kecuali gajah ke E1. Menteri ke E1. Ini sebaiknya di langkah ini dia harusnya memakai gajah, bukan memakai menteri, teman-teman. Dan dilanjutkan dengan raja ke F3. Menteri ke D1 dan raja ke E3. Tambah mendekati dan menantang posisi itu buah putih, teman-teman. Raja ke H6, dia takut kena duluan cek, dan di sini, teman-teman, menteri ke E4, menteri ke G1, dan raja kembali lagi ke F3. Menteri ke D1, menteri ke E2, menantang peraduan karena hitam dengan pertukaran itu mungkin
berpikir akan remis pada akhirnya dengan jumlah pion hanya kalah 1, itu pun pion daripada putih bertumpuk yang di A2 A3 ini. Maka di sini tidak langsung dipukul oleh hitam, melainkan menteri ke A1 dengan target pion yang di A2, menteri ke E3 cek, G5, menteri ke E6, dan gajah ke F6. Target ini akan pupus ketika terjadi peraduan mungkin harapan daripada hitam dan berharap remis di sini. Namun setelah menteri ke F5, raja ke G7 dan menteri ke D7 cek. Di sini sedikit demi sedikit harapan daripada hitam sudah mulai pupus karena diatur tempo oleh putih yang cukup tinggi permainan temponya. Raja ke F8 kan tidak mungkin dia naik ke H6 lagi karena takut mat, teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri kali B5. Pion ini sudah selisih 2 walaupun bertumpuk, namun agak susah dibendung ketika nanti terjadi pertukaran menteri. Menteri ke D1, raja ke E4, menteri ke G4, dan raja ke D5. Dia merangsek maju terus tanpa mau kompromi lagi. Walaupun pion yang di G2 ini harus dipukul, dia tidak peduli. Namun langkah partai, teman-teman, gajah ke E7. Hitam lebih memilih mempertahankan posisinya daripada harus memukul bertubi-tubi karena dianggap percuma memukul pion yang di G2, padahal itu lebih bagus. Gajah ke E4, menteri ke F4, menteri ke D7, menteri ke F7 cek. Dan di sini, teman-teman, menteri langsung ke E6. Menganggap ini adalah tekanan yang bagus untuk hitam untuk ke arah remis, langsung memukul pion yang di A3. Dan dipukul menteri yang di F7. Dan 90% mungkin secara prediksi dari Valentina adalah remis karena ini gajah belang, tidak ada celah untuk menang buah putih. Tapi dia salah menghitung di ritme tempo di sini, teman-teman. Setelah raja kali F7, C4. Dan disinilah detik-detik harus kalah tempo daripada hitam karena putih memiliki tempo yang sangat banyak, yakni pion yang di A dan di C. Raja ke E7, gajah ke F5, G4, C5, raja ke D8, dan raja ke C6. Dia tidak diberikan ruang di sini oleh putih karena jelas unggul pion yang di A2 ini, teman-teman. Raja ke E7 lagi kehilangan arah dia, dilanjutkan dengan raja ke B6, raja ke F6 mencoba mengancam gajah, gajah ke D7, raja ke E7, gajah ke F5. Seolah-olah ini bolak-balik, namun nanti pada akhirnya pasti dikunci ketika dikejar terus gajah tersebut ke E4, raja ke D8, G3. Tidak mungkin lagi disusul dengan pion didorong karena dia harus kehilangan 2 pion jadinya. Gajah ke B2, raja ke B7. Ini langkah-langkah yang memang susah untuk dibendung, teman-teman. Promosi daripada pion yang di A ataupun di C. Gajah ke E5 untuk menahan laju sekaligus mengancam pion yang di G3, namun diabaikan dengan A4. Gajah ke C7, C6. Di sini detik-detik sudah promosi tidak bisa dihindari sebenarnya. Namun karena hitam di sini kehilangan tempo, maka dia dipaksa untuk memainkan gajah tersebut. Seandainya gajah ini ke A5 itu lebih baik, namun di sini tetap ada ancaman pion yang di jalur H tersebut. Tetap dia kalah. Maka di sisi lain dia mempertahankan, di sisi lain dia bagaimana mempertahankan remis itu tercipta. Setelah pion C6 ini, teman-teman,
Gajah blunder daripada hitam dengan memukul pion yang di G3. Dan setelah A5, gajah ke F4 lagi tanpa tawar ataupun kemanapun dia, tetap dia harus menyerahkan diri. Di partai, di posisi A5 ini teman-teman, hitam langsung menyerah. Langkah yang blunder tadi jelas karena dia memukul pion yang di G3 dan dipaksa harus menyerah. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sepertinya Alexander Kostinuk ini adalah calon juara dunia putri atau woman teman-teman. Baik, sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.